وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua hingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali hadir di majelis kita, di pengajian rutin kita pada malam hari yang berbahagia kali ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-34, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan hadis ke-35. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis ke-35 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kembali kita ulang apa yang disampaikan oleh panitia terkait dengan masker. Sesungguhnya seorang muslim dan muslimah tatkala memakai masker di masa-masa seperti ini, tidaklah kemudian dinyatakan perbuatan yang sia-sia. Bahkan dengan memakai masker kita bisa menggapai pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, kita menggunakannya sesuai dengan himbauan dari pemerintah kita, maka kita melaksanakannya demi untuk mentaati himbauan dan perintah tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri di sini menurut sebagian ahli tafsir adalah al-umara, yaitu para pemimpin, para penguasa, pemerintah yang memerintahkan kita kepada satu perintah yang mana perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Maka tatkala kita memenuhi perintah ini, himbauan ini dengan memakai masker, maka ini merupakan salah satu di antara bentuk pengamalan dari perintah Allah yang Allah perintahkan dalam ayat yang mulia ini. Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Maka merupakan perkara yang tidak asing bagi kita bahwa tatkala kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya kita berpahala dengannya. Ini perintah Allah, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri.
Ini pemerintah kalian. Selama pemerintah tersebut tidak memerintahkan kalian melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Berarti dengan memakai masker, karena itu merupakan perintah dan himbauan dari pemerintah, maka ini berarti kita telah mentaati Allah dalam bab ini. Ya, maka dengan ini, dengan memakai masker, kita mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita menyangka bahwa memakai masker ini perbuatan sia-sia, tidak ada pahalanya. Ini berpahala. Karena ini perintah Allah untuk mentaati pemerintah dalam perintah mereka yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi memakai masker berpahala. Tidak sia-sia. Ya, ini pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memakai masker di masa-masa seperti ini, di samping ia merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada pemerintahnya, yang ini merupakan ciri khas dari ahlus sunnah. Ya, ciri khas dari ahlus sunnah. Ciri khas ahlus sunnah adalah mentaati pemerintah selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Ini ciri khas ahlus sunnah. Sedangkan ciri khas ahlul bid'ah adalah tidak mau taat kepada pemerintah. Walaupun perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat, mereka tidak mau taat. Itu ciri khas ahlul bid'ah. Maka jika antum ikhwan dan akhwan membuka buku-buku usul ahlus sunnah, pokok-pokok ajaran dasar ahlus sunnati wal jamaah, yang dengannya dibedakan mana ahlus sunnah dan mana bukan ahlus sunnah, maka salah satu di antara poinnya adalah mentaati pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Wala naral khuruj ala a'immatina wa wulata umurina wa injaru. Ya, kita ahlus sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, kita ahlus sunnah tidak berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan kepada pemerintah sekalipun, maksudnya pemerintah muslim, sekalipun mereka melakukan kejahatan. Kita ahlus sunnah tidak berkeyakinan bolehnya memberontak kepada pemerintah selama mereka masih muslim, sekalipun mereka adalah orang yang melakukan kejahatan. Wa injaru. Ya, bahkan ciri khas wa nad'u lahum bis salah. Ciri khas ahlus sunnah adalah kita ahlus sunnah senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita, mendoakan keselamatan kepada pemerintah kita. Ini ciri khas ahlus sunnah. Maka dengan mentaati himbauan ini, berarti kita telah menjalankan salah satu di antara prinsip yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Maka hari ini, jika seandainya kita mengaku ahlu sunnah, maka coba tunjukkan ahlu sunnahnya kita dengan mentaati himbauan pemerintah. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, di samping ini merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Ya, dilarang setiap perkara yang membahayakan diri kita, dan dilarang juga setiap perkara yang membahayakan orang lain. Jadi apapun perbuatan yang bisa membahayakan diri kita, hukumnya haram. Dan apapun yang bisa membahayakan saudara kita, hukumnya juga haram untuk dilakukan. Ya, jadi perbuatan apapun yang bisa membahayakan diri kita dilarang oleh syariat. Dan perbuatan apapun yang bisa membahayakan saudara kita dilarang oleh syariat. Maka setiap muslimah berkewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, suatu tindakan yang bisa menyelamatkan dirinya dan bisa menyelamatkan saudaranya, agar dirinya tidak terjatuh ke dalam keburukan dan juga saudaranya tidak terjatuh ke dalam keburukan. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa pandemi ini salah satu di antara penyebarannya itu dengan apa istilahnya? Apa namanya, droplet bahasanya ya, yaitu apa mungkin diterjemahkan cairan dari mulut. Maka tatkala kita berbicara, tatkala kita batuk, tatkala kita bersin, ini salah satu di antara penyebab menyebarnya wabah ini. Kita tidak berkeyakinan bahwa wabah ini menyebar dengan sendirinya. Dia menyebar dengan izin Allah, tapi kita paham bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti ada sebab. Dan ini pernah kita bahas di Masjid Raya terkait dengan masalah ini.
Ya benar, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, benar. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali dengan sebab, pasti ada sebabnya. Ya. Sedangkan Nabi kita yang mulia SAW mengatakan la dharara wa la dhirar. Diharamkan setiap perkara yang membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Jadi jika seandainya kita tidak bermasker, waliyadzubillah, ya, jika seandainya kita membawa virus, maka tentunya bisa menulari saudara kita. Maka salah satu di antara cara untuk menghambat ini, di antara sebabnya adalah, caranya adalah dengan memakai masker. Kemudian jika seandainya ada saudara kita waliyadzubillah yang terjangkiti dengan virus ini, ya, kita bisa menjaga diri kita dengan masker ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas, ya, kita menjalankan ini demi untuk menjaga diri kita dan menjaga saudara kita dari bahaya. Ya. Karena saya teringat dengan apa yang dinukil dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tatkala beliau diajak untuk berjabat tangan oleh salah seorang di antara murid, maka beliau menolaknya saat ini. Ya, di awal pandemi kemarin beliau diajak berjabat tangan, maka muridnya bertanya, kenapa engkau tidak mau berjabat tangan dengan saya? Dia mengatakan yang pertama karena mentaati pemerintah, karena himbauan pemerintah untuk tidak berjabat tangan. Kemudian yang kedua, menjaga keselamatan diri kita bersama sesama kaum muslimin. Ya, jadi tidak ada sia-sianya kita melakukan ini. Ya, tidak sia-sia. Maka coba niatkan tatkala kita mengikuti himbauan ini untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati apa yang Allah perintahkan dalam surah An-Nisa 59 dan juga dengan mentaati apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Sehingga akhirnya kita menjadi seorang hamba yang benar-benar ahlus sunnah. Mudah ahlus sunnah itu dalam menjalankan ini. Ya. Kemarin salah satu di antara faidah tatkala kita safar dengan guru kita yang mengisi kemarin di Masjid Raya, Ustaz Maududi hafizahullah taala, beliau mengatakan, coba antum perhatikan bagaimana hebatnya umat Islam secara khusus dalam bab mentaati pemerintah. Tidak ada ajaran agama yang sehebat apa yang dimiliki oleh kaum muslim. Tatkala pemerintah sudah mengatakan A yang harus dijalankan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka sebagai muslim wajib mentaati, bahkan mengorbankan semua apa yang dia miliki untuk menjalankan perintah itu. Antum lihat dalam sejarah. Antum lihat dalam sejarah. Maka ini hal yang hendaknya kita perhatikan bersama. Ya, bagaimana kita ahlu sunnah mentaati pemerintah muslim selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini yang mungkin sebagai penekanan sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis ke-35, ya. Jadi kedepannya dalam semua kegiatan pengajian ataupun dia keluar dari rumah, himbauan dari pemerintah sudah sangat jelas, ya. Diperintahkan untuk memakai apa? Masker, bahkan sudah sampai pada tingkat wajib dalam himbauan pemerintah. Bahkan ke depannya ada apa? Ada mungkin hukuman, ya, ada mungkin hukuman yang diterapkan oleh pemerintah. Maka coba bedakan kita dengan selain kita. Kita adalah ahlus sunnah, seorang muslim yang mentaati pemerintah dalam semua perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Sam'an wa ta'ah, kami mendengar dan kami taat. Ini ciri khas ahlus sunnah. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita taat, ya, kita taat, dan dengan ketaatan ini kita meraih apa?
Pahala dari Allah, tidak sia-sia ini. Pakai masker tidak sia-sia, karena ini pahala. Sebagaimana kita mengerjakan salat berharapkan pahala dari Allah, berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, maka memakai masker juga mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak sia-sia. Maka setelah ini mungkin tidak perlu lagi diumum-umumkan. Bahkan sebenarnya kalau semuanya berkeyakinan ahlu sunnah, tidak perlu razia. Ya, tidak perlu razia, mas nggak perlu, karena sudah diumumkan, sudah semuanya pakai masker. Sama seperti kita, tatkala kita mengaji dan kita paham bahwa kita harus taat kepada pemerintah, yang sering kita sampaikan, khususnya dalam aturan berlalu lintas misalnya, tak perlu razia sebenarnya. Bapak polisi tak perlu razia, karena setiap ahlu sunnah keluar pasti pakai helm. Setiap ahlu sunnah tatkala menyetir kendaraan pasti ada SIM-nya, karena ini mentaati apa? Pemerintah. Begini ahlu sunnah itu. Ya, begini ciri ahlu sunnah. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, sekalipun berat di hati tetap taat. Banyak ceritanya sebenarnya dalam bab ini. Ya, diantaranya satu saya sebutkan, bagaimana ketaatan mereka kepada pemimpin. Antum tahu bagaimana keadaan yang sangat genting di saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikepung. Pemimpin sedang dikepung, khalifah sedang dikepung oleh pemberontak. Ya, bahasa kita pemberontak, walaupun mereka sebenarnya pada awalnya hanya sekedar demonstrasi, ingin menyampaikan aspirasi mereka. Ya, mereka ingin gubernur fulan itu diturunkan karena tidak cocok, karena banyak melakukan kezaliman, karena ini dan ini. Tidak sesuai atau mereka tidak cocok dengan kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka mereka pun akhirnya mengumpulkan orang-orang yang bisa mereka pengaruhi, kemudian berangkat ke Madinah, melakukan unjuk rasa, bahasanya demonstrasi, yang pada akhirnya demonstrasi ini berlanjut kepada pengepungan rumah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala, dan mereka memaksa Utsman untuk turun dari jabatannya. Untuk bayangkan, yang mengepungnya itu kurang lebih 11 atau 12 ribu. Rumah khalifah dikepung oleh 11-12 ribu para demonstran. Terancam jiwanya. Di ibu kota Islam, tentara Islam ratusan ribu. Ya, kala itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala ditawari oleh beberapa pimpinan pasukan, mungkin bahasa kita para jenderal di saat itu, ditawari untuk dikirimkan pasukan dari Syam atau dikirimkan pasukan dari daerah tertentu untuk menyelamatkan Utsman bin Affan. Tapi Utsman waktu itu menolaknya. Saya tidak ingin menjadi orang yang pertama karena sebab dirinya tertumpahkan darah kaum muslimin di kota Madinah. Saya tidak mau. Beliau menolak tawaran itu. Sampai tatkala situasi sangat genting, ikhwani, situasi sangat genting, beberapa orang sahabat siap menjadi pagar hidup bagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ada kurang lebih di dalam catatan sejarah ada 700 atau 800 sahabat dan anak-anak sahabat yang berada di rumah Utsman, yang siap mempertahankan Utsman radhiyallahu taala. Dari orang-orang ini sudah berniat untuk membunuh Utsman. Mereka sudah berniat untuk membunuh Utsman karena mereka paksa Utsman untuk turun dari jabatan. Utsman tidak mau. Maka mengancam untuk membunuhnya. Kalau tidak mau turun, kami akan bunuh Anda. Tapi mereka belum berani menjebol rumah Utsman bin Affan karena masih ada ratusan sahabat dan anak-anaknya di situ yang menghunuskan pedang mereka. Tapi mereka sudah berani mengancam Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai akhirnya pada malam itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala memerintahkan semua para sahabat yang menjaganya bubar, tinggalkan rumahku. Biarkan aku di sini sendiri. Maka para sahabat tidak mau. Kalau kami pulang, keselamatan engkau terancam. Demi Allah, kata mereka, lebih bagus kami mati mempertahankan Anda daripada kami pulang. Kala itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala ingatkan pada para sahabat, apakah kalian masih mengakui aku adalah khalifah kalian, pemimpin kalian? Mereka mengatakan, ya, kamu adalah khalifah kami, maka perintahkan kami sesuai dengan yang Anda inginkan, maka kami akan jalankan. Utsman bin Affan katakan, hari ini aku perintahkan kalian, sarungkan semua pedang kalian, pulang ke rumah. Coba antum bayangkan, ciri khas ahlu sunnah. Kira-kira kalau antum disuruh oleh pemerintah seperti itu, apa yang antum lakukan? Nggak mau kami.
kami akan berperang mempertahankan Anda. Tidak, para sahabat akan dengan terpaksa, dengan berat hati, karena ini adalah perintah Allah yang Allah tuangkan dalam firman-Nya, maka mereka sarungkan pedang mereka dan mereka bubar. Sampai akhirnya berujung kepada pembunuhan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai Abdullah bin Abbas kala itu radhiyallahu taala, beliau diperintahkan oleh Utsman, Abdullah bin Abbas, berangkat engkau menjadi wakilku untuk melaksanakan ibadah haji di kota Makkah, karena ini musim haji. Saya tidak bisa keluar karena dikepung oleh mereka. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, saya lebih suka mati di sini daripada saya melaksanakan haji tahun ini. Maka Utsman marah, berangkat engkau sekarang. Apakah engkau tidak mengakui aku adalah khalifahmu? Iya, saya akui ya Amirul Mukminin. Maka kalau engkau masih mengakui, berangkat engkau sekarang, tinggalkan rumah ini. Maka berangkat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kalau kita melihat gambaran, berat memang. Tentunya tidak seberat pakai masker. Berat pakai masker ini? Enggak kan? Kalau ada yang berat, mungkin masker terlalu mahal, ngomong sama panitia, nanti dibelikan insyaallah. Ya kan? Jadi ini ciri khas Ahlus Sunnah. Ini yang membedakan kita dengan selain Ahlus Sunnah, yang biasanya perbedaan itu akan terjadi di saat-saat fitnah seperti ini. Kita bisa membedakan mana Ahlus Sunnah, mana bukan Ahlus Sunnah di saat fitnah. Kalau tidak terjadi fitnah, tidak ada ujian, tidak ada masalah, semua orang bisa mengaku Ahlus Sunnah. Tapi tatkala ada ujian, tatkala ada musibah, baru kita bisa bedakan mana Ahlus Sunnah, mana bukan Ahlus Sunnah. Maka coba, ya, coba perhatikan ini. Semoga Allah SWT memberi kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan himbauan dari pemerintah ini, sehingga tidak perlu lagi dihimbau-himbau, tidak perlu lagi diingat-ingatkan. Ini sudah aturan, sudah jalankan. Mengharapkan pahala dari Allah dengan menjalankan aturan ini. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalihin, hadis ke-35. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah? Fa qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf fada'a Allah fada'a laha. Muttafaqun alaih. Dari Atha bin Abi Rabah, ya, seorang imam dari imam tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah, apakah engkau ingin kutunjukkan kepadamu seorang wanita calon penduduk surga? Wanita calon penduduk surga, artinya seorang wanita yang nanti di akhirat benar-benar akan masuk surga. Ini dia masih hidup di dunia, tapi dipastikan akan masuk surga, subhanallah. Jadi ada memang beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dipastikan masuk surga. Mereka masih hidup, tapi Nabi SAW sudah kabarkan mereka nanti di akhirat pasti masuk surga. Ya, di antaranya 10 orang masuk surga, surga, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Talha, Sa'ad, Abu Ubaidah dan yang lain-lain. Dari 10 orang yang namanya disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis mereka akan masuk surga. Di antaranya juga siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Nabi SAW mendengar suara derap langkahnya di depan beliau tatkala Nabi SAW berada di mana? Di surga. Ya, dan beberapa sahabat yang lain yang dipastikan oleh Nabi ada dalam surga. Jadi ini wanita, apakah engkau ingin ku beritahu, kutunjukkan kepadamu seorang wanita yang ia adalah wanita surga, calon penduduk surga? Fakultu bala, maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, ya aku mau. Maka Abdullah bin Abbas menunjuk kepada seorang wanita, hadhil mar'atu sauda, ini wanita yang berkulit hitam ini. Ditunjuk ada seorang wanita, ya, karena dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, dia berkata wanita ini kepada Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku ada penyakit, ya, penyakit usra atau as-sar'u, artinya tiba-tiba tidak sadar, atau mungkin dalam bahasa kita sering disebut dengan penyakit ayan, ya, apa bahasanya, epilepsi, ya bahasanya, sehingga kadang ia tiba-tiba tidak sadar. Dan sara' di sini bisa ketidaksadaran itu para ulama mengatakan mungkin bisa karena penyakit ini, atau mungkin bisa karena tiba-tiba kemasukan jin. Ya, kalau seandainya sebab penyakit ayan yang diketahui, dimaklumi oleh masyarakat, maka ini bisa dilakukan pengobatan dengannya. Atau adapun kalau seandainya ketidaksadarannya itu disebabkan oleh pengaruh jin, maka tentunya ini juga bisa disembuhkan dengan ruqyah syar'iyyah, ya, dengan ruqyah syar'iyyah. Tapi ini dia terkena penyakit bukan karena gangguan jin, ya. Ini usra, ya, aku ada penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan setiap kali aku ditimpa penyakit ini atau tiba-tiba penyakit ini muncul sehingga aku tidak sadarkan diri, sehingga tersingkap dariku aurat, ya, ini atakasyaf, tersingkap dariku aurat. Jadi ada dua keluhan yang disampaikan wanita ini kepada Rasulullah. Yang pertama penyakit ayan itu sendiri, yang kedua tersingkapnya auratnya tatkala tiba-tiba datang penyakit itu. Maka kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Fad'ullaha ta'ala li," doakanlah aku kepada Allah, yakni berikan kesembuhan untukku. Dia minta agar Nabi SAW mendoakannya, karena memang doa Nabi mustajab, ya, doa Nabi mustajab. Maka seorang yang meminta doa kepada Nabi SAW itu jelas sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan meminta doa kepada Nabi di saat Nabi masih hidup tentunya. Tapi meminta doa kepada selain Nabi, ya memang hukum asalnya boleh, tapi belum tentu mustajab. Jangan-jangan doa yang meminta untuk didoakan doanya lebih mustajab. Maka apa kata Rasulullah SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar atas penyakit ini, maka untukmu surga. Masya Allah. Kalau engkau mau, silahkan bersabar atas musibah yang menimpa engkau ini, maka balasannya surga Allah. Nah, ini berat ini. Ya, walaupun mungkin kita semua tahu surga itu luar biasa, tapi kalau dibandingkan pilih surga atau yang seperti ini, penyakit, sakit tetap sakit tapi nanti masuk surga, atau sehat tapi belum tentu masuk surga. Rata-rata kita memang mencintai dunia. Bal tuhibbuna al-ajilah. Ya. Kalian itu sangat mencintai sesuatu yang cepat, yakni dunia. Kita lebih mencintai dunia dari akhirat kadang-kadang. Padahal kita tahu surga itu luar biasa. Jadi pilihan berat. Kalau engkau mau, engkau bersabar, dipastikan engkau akan masuk surga. Dan kalau seandainya engkau mau, bisa saja aku berdoa kepada Allah untukmu sehingga Allah menyembuhkan engkau dari penyakit itu. Wah, pilihan berat ini. Ya, kalau hitung-hitung sakit terus sampai meninggal, gimana rasanya, ya? Ayo, ada dua pilihan. Maka subhanallah, wanita ini memilih sesuatu yang berat di dunia tapi bahagia di akhirat. Dia mengatakan asbir. Kalau demikian aku akan bersabar atas musibah ini. Subhanallah, luar biasa wanita ini. Yang jiwa seperti ini kadang-kala tidak dimiliki hatta sekalipun oleh lelaki. Ya, sekalipun oleh lelaki tak punya jiwa ini. Ya, saya bersabar ya Rasulullah. Saya bersabar atas penyakit ini sehingga aku bisa mendapatkan surga. Faqalat, tapi dia mengatakan, tapi ada keluhan yang kedua, ini atakasyaf. Di saat aku tiba-tiba tidak sadar, auratku kadang-kala tersingkap. Ini berat. Subhanallah, ini wanita yang luar biasa, ya. Memikirkan sesuatu yang padahal dia tidak sadar. Dalam artian dia tidak mau auratnya tersingkap sekalipun ia dalam kondisi tidak sadar. Padahal apakah dia berdosa dengan itu? Tidak berdosa. Artinya tatkala seorang itu tiba-tiba tidak sadar kemudian auratnya tersingkap, wanita ini tidak berdosa. Tapi dia pikirkan ini. Dia mengatakan auratku tersingkap ya Rasulullah di saat aku tidak sadar. Di saat penyakit itu datang. Berarti wanita yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Di zaman sekarang wanita-wanita yang seperti ini langka.
kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak sadar buka aurat. Bahkan ada yang bangga tatkala ia membuka auratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Inni atakasyaf. Masalahnya Rasulullah SAW, setiap kadangkala penyakit itu datang, auratku tersingkap. Fad'ullah alla atakasyaf. Maka doakan agar kiranya auratku tidak tersingkap di saat penyakit itu datang. Maka Nabi SAW mendoakan untuknya. Ya, kita teringat dengan kisah anak putri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah menutup aurat, ya. Fatimah radhiyallahu taala anha selalu bercerita dengan teman-temannya, dengan para wanita. Beliau berpikir, nanti kalau aku sudah meninggal, malu sekali lah aku ini. Jasadku dikeluarkan dari rumah tanpa tertutup, ya, karena hanya memakai apa? Kafan, ya, hanya memakaikan kafan dan tidak tertutup, diangkat keluar dan dilihat oleh lelaki. Coba lihat ini putri Nabi yang mulia ini, Fatimah radhiyallahu taala. Jadi berpikir, karena memang biasanya dahulu tidak dibedakan antara jasad jenazah wanita maupun jenazah laki-laki. Jadi di Arab sana jenazah itu tatkala dikeluarkan memang tidak ada kerendahnya, ya, tidak tertutup dengan apa? Kerendah, ya, mungkin ditutup kain, ya, diikat begitu saja, ditandu keluar tanpa ada kerendah. Paham ya kerendahnya? Ya. Yang biasanya kerendah itu diletak kemudian ditutup kain lagi seperti ruangan, kan gitu di negeri kita. Kalau di sana tidak, ya tandu saja sebagaimana antum mungkin sakit ditandu, begitulah nampak. Maka dia berpikir, ini kalau saya nanti meninggal, gimana ya saya keluar dari rumah dalam keadaan diletakkan di tandu tadi, diangkat oleh laki dan terlihat jasad saya oleh para laki. Ini membuat saya bingung, gimana nanti waktu aku mati nanti seperti itu. Subhanallah, ini tidak difikirkan oleh mayoritas wanita di zaman kita. Ya, dia berpikir padahal tatkala dia mati ya tidak ada apa-apa lagi, kan gitu. Tapi dia masih berpikir untuk tertutup auratnya dalam kondisi seperti itu. Maka akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu taala mengkabarkan kalau di Habasyah itu jenazah itu ditutup dengan menggunakan kerendah. Maka dia mengatakan, ya subhanallah, engkau telah menghilangkan apa yang sesuatu yang aku takutkan. Maka akhirnya ya kalau wanita itu ada apanya? Ada kerendah. Tertutup dia minimal setengah badan. Meninggal setengah badan. Ini para wanita dahulu, ya. Kalau di zaman kita diingatkan tutup aurat, malah mengatakan janganlah berlebihan dalam beragama, ya kan? Tutup auratmu, jangan berlebihan dalam beragama. Kalau wanita di zaman dahulu, mereka pikirkan menutup aurat, karena memang fitrah wanita itu malu tersingkap apa? Auratnya. Makanya kalau ada wanita yang tidak malu bahkan bangga menutup aurat, berarti fitrahnya sudah rusak. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah faedah-faedah hadis ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.